Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahilladzi farada as-siyama waz-zakata 'alal mu'minin wa khatama syahra ramadhana bi'idil fitri lil mukhlasin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, ayyuhal muslimuna rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat Id yang berbahagia, puji syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan karunia nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga di pagi ini kita dapat melaksanakan salat Id berjamaah di dalam masjid yang mulia ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau. Mudah-mudahan kita yang salat Id pada pagi ini akan mendapatkan syafaat dari beliau pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Di hari yang mulia ini, sejak pagi-pagi benar umat Islam dengan badan yang suci bersih berbondong-bondong menuju masjid, tanah lapang atau musola untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Mereka duduk mengucapkan takbir, tahlil dan tahmid sebagai pengakuan hati yang mendalam bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Besar, Maha Tinggi, Maha Suci. Kemudian berdiri berderet rapi tanpa membedakan antara yang kaya dengan yang miskin, antara pejabat dengan rakyat biasa. Yang membedakannya adalah ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana nyatakan oleh Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 13. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang dimuliakan di antaramu di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat, salat Id yang berbahagia. Hari ini kita sudah meraih kemenangan dan kesucian. Inilah kalimat yang kita ucapkan pada hari raya Idul Fitri, mengucapkan minal aidin wal faizin. Dari mana kalimat ini? Kalimat ini adalah diucapkan oleh Nabi dan para sahabat pulang dari perang Badar, perang yang besar, langsung dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menurut logika, umat Islam kalah karena umat Islam jumlahnya 300 orang menghadapi musuh sebanyak 1000 orang dengan alat yang canggih menurut ukuran pada waktu. Menurut logika, umat Islam kalah 300 musuh 1000. Ternyata dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, umat Islam yang dipimpin oleh Rasulullah mendapat kemenangan yang gemilang. Pulang dari perang Badar, disambut oleh penduduk Madinah. Selamat datang para pejuang, selamat datang para pejuang. Nabi Muhammad dan para sahabat mengucapkan minal aidin wal faizin. Kita kembali dari perang mendapat kemenangan.
Inilah ucapan yang kita laksanakan pada hari raya Idul Fitri. Artinya kita kembali dari perang mendapat kemenangan. Perang apa? Perang hawa nafsu di dalam bulan Ramadan. Berjihad di jalan Allah, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan-larangannya dengan sungguh-sungguh. Keluar bulan Ramadan, kita mendapat kemenangan dan kesucian. Lalu bagaimana untuk mempertahankan kemenangan dan kesucian itu? Meraih kemenangan itu lebih mudah daripada mempertahankan kemenangan. Sekarang kita sudah menang. Apakah tahun depan kita masih bertahan dalam kemenangan? Oleh karena itu, mari kita pertahankan kemenangan. Caranya bagaimana? Apa yang kita laksanakan bulan Ramadan, apa yang kita laksanakan bulan puasa, kita laksanakan di luar bulan puasa. Di dalam bulan puasa kita banyak zikir. Dalam bulan puasa kita melaksanakan sholat tarawih dan witir. Sesudah bulan puasa kita laksanakan sholat yang sunat. Di dalam bulan Ramadan kita banyak membaca Al-Quran. Di luar bulan Ramadan kita mendawamkan Al-Quran. Di dalam bulan Ramadan kita banyak mengeluarkan infak dan sedekah. Sesudah bulan Ramadan kita keluarkan infak dan sedekah. Dan inilah ciri orang yang takwa. Sebagaimana nyatakan oleh Allah dalam Al-Quran, surah Ali Imran ayat 134. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, baik di waktu senang maupun di waktu susah, baik di waktu kaya maupun dalam keadaan miskin. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat Id yang berbahagia. Nah, di samping itu juga jangan lupa kita hindarkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat mempertahankan hasil ibadah kita. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyatakan, surah Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minaz-zann inna ba'daz-zanni itsmun fala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitam fakarihtumu. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, hindarilah olehmu dari banyak prasangka, tentunya prasangka buruk. Sesungguhnya prasangka itu adalah dosa. Dan jangan kamu mencari-cari kesalahan orang, dan jangan mempergunjing yang satu dengan yang lainnya. Ayuhibbu ahadukum, kata Allah, adakah suka hai kamu, siapa kamu, orang yang banyak buruk sangka, mencari-cari kesalahan orang, mempergonjing orang, ayyakulalah ma akhihi maitam fakarihtumu. Dosanya, kata Allah, sama halnya makan daging saudara kandung sendiri yang sudah jadi bangkai. Fakarihtumu. Oleh karena itu, diantaranya mempertahankan kemenangan, kita jaga mulut kita dari hal-hal dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat Id rahimakumullah. Ajaran Islam memberikan tuntunan kepada kita kegembiraan karena kemenangan yang kita peroleh tidak boleh kita laksanakan dengan hura-hura dan secara berkelebihan, tetapi harus dilaksanakan dengan dua cara. Yang pertama, hablum minallah, hubungan vertikal dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hablum minan nas, hubungan sesama umat manusia. Hubungan vertikal, hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita sering zikrullah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan demikian kita tunduk dan patuh, terhindar dari sifat-sifat angkuh atau sombong. Yang kedua, hablum minan nas, hubungan horizontal sesama umat manusia. Kita melihat ke kiri dan ke kanan, fakir miskin atau du'afa di sekitar kita, harus kita santuni. Apabila kita meremehkan hablum minan nas, hanya melaksanakan hablum minallah, ibadah kepada Allah, tapi meremehkan hubungan sesama umat manusia, kita akan mendapat ancaman Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana nyatakan oleh Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Maun ayat 1 sampai 3.
ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Adakah kamu tahu, kata Allah, orang yang berdusta dalam agama, dia mengaku Islam tapi dusta, dia tidak sholat tapi dusta, dia sudah melaksanakan ibadah tapi dusta. Siapa itu? Itulah orang-orang yang menyia-nyiakan anak yatim dan tidak mendorong untuk memberi makan orang yang miskin. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, mari, di samping kita sudah melaksanakan puasa sebulan penuh, jangan lupa kita memupuk hubungan sesama umat manusia, terutama ukhuwah Islamiyah. Karena di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, Nabi Muhammad SAW pulang dari sholat Id, Nabi bertemu dengan anak yang menangis terseduh-seduh. Jangankan anak itu memakai pakaian yang bagus dan indah, bahkan pakaian compang-camping pun tidak terjahitkan. Jangankan rambutnya tersisir rapi, bahkan rambutnya kusut masai tidak tersisirkan. Lalu Nabi Muhammad menghampirinya, "Wahai anak, mengapa kau menangis?" Anak itu memegang perutnya. "Kenapa perutmu?" Kata anak itu, "Sakit ya Tuhan." "Mengapa sakit?" "Hari ini ya Tuhan, hari Id ini ya Tuhan, perut saya sakit karena lapar ya Tuhan." Kemudian anak itu memegang kepalanya. "Mengapa kepalamu sakit ya Tuhan?" "Mengapa sakit?" "Maksud saya mau minta makanan anak-anak orang yang kaya di hadapan rumahnya. Jangankan saya diberi makan, bahkan saya dilempar dengan batu." "Sakit ya Tuhan," sambil menangis terseduh-seduh. Ditanya oleh Rasul, "Siapa bapakmu?" "Saya tidak ada bapak tempat bergantung." "Siapa ibumu?" "Tidak ada ibu yang bisa menolong saya." "Siapa saudaramu?" "Saya tidak punya bapak, tidak punya ibu, dan tidak punya saudara. Saya adalah anak yatim piatu." Kata Nabi, "Maukah kau punya ibu?" "Saya tidak punya ibu ya Tuhan." "Maukah kau punya bapak?" "Saya tidak punya bapak ya Tuhan." Akhirnya anak itu diambil oleh Rasulullah. Namanya Zaid Maula Muhammad. Zaid anak angkat Nabi Muhammad. Nama aslinya adalah Zaid bin Harithah. Oleh karena itu, bagi kita yang berkemampuan, jangan lupa kita mengulurkan tangan untuk orang-orang yang sangat membutuhkan uluran tangan kita. Kenapa? Karena di dalam harta yang kita miliki ada hak-hak orang yang meminta atau tidak meminta. Di dalam Al-Quran surah Al-Ma'arij ayat 24, "Wa fi amwalihim haqqum ma'lumun lisa'ili wal mahrum." Di dalam harta mereka, kata Allah, ada hak orang-orang yang meminta maupun orang-orang yang tidak meminta. Kaum muslimin jamaah salat Id yang berbahagia, selesai salat Idul Fitri, kita dianjurkan juga untuk saling bermaafan. Dengan bermaafan akan memperoleh kemuliaan dan kesucian dari Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa taala belum bisa memaafkan, belum memberikan ampunan selagi yang bersangkutan belum menyelesaikan persoalan-persoalan di antara mereka, atau belum saling memaafkan di antara mereka. Apabila kita tidak saling memaafkan sesama umat manusia, kita termasuk orang yang rugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya pada para sahabat, "Atadrunal muflisu min ummati?" Kata Nabi, "Saudara-saudara, tahukah saudara-saudara umatku yang pailit? Tahukah saudara-saudara umatku yang bangkrut?" Para sahabat menjawab, "Ya Rasulullah, umat yang bangkrut itu umat yang tidak punya harta, tidak punya perhiasan." Maka dikatakan umat yang bangkrut. Nabi menyatakan, "Saudara-saudara keliru. Umatku yang bangkrut adalah bangkit pada hari kiamat nanti. Dia banyak bawa pahala, ditegakkan di tengah-tengah.
diumumkan oleh malaikat, siapa yang ada sangkutan pada orang ini sekarang silakan tuntut. Inilah pengadilan yang maha jujur. Nanti kata Rasul, setelah malaikat mengumumkan siapa ada sangkutan pada orang ini silakan tuntut, datang kata Rasul, saya pernah disakitinya di dunia sampai meninggal dunia tidak minta maaf. Malaikat bertanya pada Allah, ya Allah bagaimana caranya? Kata Allah, ambil pahalanya, berikan kepada orang yang menuntut, mulai berkurang pahalanya. Kemudian ada lagi yang mengatakan dia pernah makan harta saya di dunia, sekarang saya tuntut. Kata Allah, ambil pahalanya, berikan pada orang yang menuntut itu. Banyak orang yang menuntut, pahalanya sudah habis, sudah bangkrut, tapi masih ada yang nuntut. Bagaimana kalau ada yang nuntut? Kata Allah, ambil dosa orang yang nuntut itu, berikan kepada orang yang punya pahala. Oleh karena dia sudah bangkrut, ambil pahala orang yang nuntut, siapkan dia, masukkan dalam surga, dalam neraka. Kalau pahalanya masih sedikit, ditangguhkan dulu, kata Allah, saya akan lipat gandakan pahalanya, masukkan dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, momentum saling memaafkan atau silaturahmi di antara kita lestarikan pada masa-masa yang akan datang, sehingga dengan demikian akan mampu menegakkan kejujuran, keadilan dan kebenaran, serta sanggup mencegah kemungkaran dan kemaksiatan. Sekarang kita sudah mengadakan pemilihan umum 2024, memilih pilpres dan memilih anggota legislatif. Mungkin di antara kita berlainan pilihan, walaupun berlainan pilihan, jangan sampai retak, jangan sampai memutuskan hubungan sesama umat manusia, terutama ukhuwah Islamiyah. Apabila kita tidak saling memaafkan, maka kita akan mendapat ancaman Allah, akan mendapat kerugian pada hari akhirat nanti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat yang terhormat, banyak mutiara hikmah serta didikan Ramadan yang telah kita peroleh untuk kita jadikan pedoman dan kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan insya Allah, kalau kita benar-benar melaksanakannya, kita akan menjadi muslim yang berkualitas atau khairul ummah, menjadi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebenarnya hakiki tujuan puasa, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang takwa. Dengan takwa, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kemudahan dalam hidup dan kehidupan kita. Dengan takwa pada Allah, Allah akan menangkal kejahatan, menangkal penyakit dan keburukan. Dengan takwa pada Allah, Allah menjamin kehidupan kita dunia sampai akhirat. Dan insya Allah begitu meninggal dunia, kita akan masuk kategori husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum min ayatihi wa dzikril hakim, wastaghfir lana wa liwalidina minadz dzambil azim, innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi bidzakrihi tatmainnul qulub, wa bifadlihi wa rahmatihi tughfarudz dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fi nafsihi wa qala Allah ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat Id yang berbahagia, marilah sama-sama kita menadahkan tangan, menundukkan muka wajah kita sampai berdoa kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah ibadah puasa kami, karena hanya Engkaulah yang berhak menerima dan memberikan ganjaran pahala. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Agung, jadikanlah kami orang-orang yang selalu bersyukur atas nikmat yang Engkau berikan, dan berilah kami hidayah agar kami selalu di jalan yang Engkau redhoi dan Engkau berkahi. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wansuril Islam wal muslimin wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma dfa' anil bala wal waba wal ghala waz zalazil wal mihan wa su'al fitnata wal mihan ma zahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassah wa sairil buldanil muslimina ammah ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika amanna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.